Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini Selasa pagi tanggal 2 Agustus tahun 2022. Waktu begitu cepat Bapak Ibu. Kemarin kita masih di bulan Juli. Sekarang sudah bulan Agustus. Sudah berarti bulan depan bulan September. Bulan depan Oktober, November, Desember. Selesai tahun 2022. Pertanyaannya, bagaimana dengan tingkat kerohanian kita kepada Yesus? Apakah kita semakin tinggi atau semakin rendah? Apakah semakin dewasa atau semakin anak-anak, saudara? Ya, tetapi mari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makin dewasa, kita makin cinta Tuhan. Seperti ada beberapa tema yang lain, tema waktu yang lalu, memperkuat di dalam Tuhan. Biar kita ada senantiasa di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Firman Tuhan pagi ini dengan tema hikmat. Karena nanti kita baca, ada ayatnya saudara ya. Kita mau bahas. Puji Tuhan, kalau kita terus berurutan baca firman Tuhan, saat ini nanti kita baca 2 Tawarikh pasal 9. Kemarin kita baca 2 Tawarikh pasal 8. Nanti hari ini kita baca 2 Tawarikh pasal 9. Puji Tuhan, lakukan dengan setia. Karena mengenal Tuhan itu bicara hikmat datang dari Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau menyanyikan sebuah pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kita sukacita di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, kita sukacita di dalam Yesus. Aduh, dahsyat kita. Kita dipelihara sama Tuhan, terbukti nyata. Saya sudah katakan sejak saya menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu semua hamba adalah hamba Tuhan. Saya percaya, bukan saya aja, tetapi juga sama. Bapak Ibu Saudara semua dalam keadaan sehat. Tuhan jaga lindungi, dijauhkan dari segala penyakit sampar, dijauhkan dari segala bencana, dijauhkan dari segala malapetaka, dijauhkan dari hal yang tidak berkenan, dijauhkan semua dalam nama Yesus. Setiap Bapak Ibu menjadi doa saya, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Ada pagar ilahi, ada kemah, malaikat Tuhan berkemah, mengelilingi, menjaga Bapak Ibu semua. Rumah tangga diberkati, usaha diberkati, pelayanan diberkati. Apa yang kita kerjakan semua, kita hidup itu berkat Tuhan. Sungguh berkat Tuhan itu berkat rohani, berkat jasmani. Tak terbatas berkat Tuhan itu, karena Dia sanggup melakukan apa saja. Kesehatan itu berkat Tuhan. Diberikan berkat, ada rumah, ada mobil, ada pekerjaan, apapun, baik masalah materi, itu juga berkat Tuhan. Semuanya itu berasal dari Tuhan, karena berkat Tuhan tak bisa dibatasi dalam bentuk apapun, ya. Karena Dia yang tak terbatas, apapun Dia sanggup melakukannya, asal kita berada di dalam kebenaran Tuhan. Yang penting mari kita senantiasa hidup menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan kerjakan semuanya indah. Dalam rangka baik termasuk masalah itu juga berkat, masalah yang menimpa kita. Dalam rangka supaya kita dibentuk sama Tuhan. Kita diuji kualitas iman kita, kualitas pengharapan kita, kualitas cinta kita. Supaya kita menjadi emas-emas yang murni di hadapan Tuhan. Kan Tuhan berfirman dalam Ayub 23:10, saya mau baca saudara. Seandainya ia tahu jalan hidupku saudara. Ini Ayub, saya mau baca ya. Haleluya, kita sukacita di dalam Yesus saudara. Ayub 23:10 dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia muji aku akan timbul seperti emas. Amin, haleluya. Tuhan kan bantu hidup kita sebagai emas-emas yang murni, yang diberkati Tuhan Yesus. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan, tak bisa dibatasi kuasa. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Amin. Haleluya. Di saat ku berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata. Amin. Haleluya. Tak
terbatas, kuasa-Mu yang dahsyat Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, apa saja Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Amin, haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin. Dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 37, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua Tuhan sanggup melakukan. Amin, haleluya. Apa yang tidak mungkin itu bagi manusia, tetapi semuanya Tuhan sanggup melakukannya. Kuasa-Mu tak terbatas, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dalam Yesaya pasal 45 ayat 18, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan yang menjadikan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya, dan yang menciptakannya. Bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yesaya 45 ayat 12 dikatakan demikian firman Tuhan. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, haleluya. Dan Engkau yang tertinggi itu
melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus, Bapa kami, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang kudus, nama yang sempurna. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin, haleluya. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu yang sempurna. Di pagi yang indah ini Engkau yang ciptakan pagi yang indah ini Bapa. Kami mau baca firman-Mu yang maha kudus. Firman-Mu adalah sumber kebenaran. Sucikan hati kami ya Bapa, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami. Engkaulah sumber kekudusan, Engkaulah sumber kebenaran. Terima kasih Bapa. Ampunilah semua dosaku Bapa. Ampunilah semua salah kilafku Bapa. Perbaruilah batinku, hatiku percaya Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Dalam nama Yesus berfirman Bapa, sebentar kami baca firman-Mu. Aku hauskan firman-Mu, biar di pagi indah yang indah ini hatiku diisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga hidupku dibentuk untuk menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, berfirman kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, karena tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami hamba-Mu anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita hari demi hari, bulan demi bulan, minggu demi minggu, tahun demi tahun, kita senantiasa dipelihara sama Tuhan. Ini terbukti tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Karena kasih-Nya Tuhan juga tak terbatas, dan membawa kita makin hari mau cintai Yesus. Amin. Kita mari baca 2 Tawarik pasal ke-9. Bapak kita bersyukur kepada Tuhan, karena tadi sudah saya bacakan firman Tuhan. Kita diciptakan sama Tuhan ya Pak ya. Yesaya 45:12. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tanganku lah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Siapa tentara Tuhan? Malaikat-malaikat itu tentara Tuhan. Dia berperang ganti kita. Kalau seandainya kita punya masalah pergumulan, ada orang mau jahatin kita berdoa dalam nama Yesus. Termasuk kuasa iblis yang mengganggu kita, dalam nama Yesus kita usir. Maka tentara malaikat Tuhan akan berperang ganti kita, dan Tuhan bersama kita. Amin, puji Tuhan. Di pagi yang indah ini, sebelum kita beraktivitas, mari kita senantiasa berdoa. Tangan Tuhan akan menyertai kita. Amin. Kita baca 2 Tawarik pasal 9. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena setiap hari, setiap saat kita bergaul karib dengan Tuhan. Dan setiap saat pula tangan Tuhan akan menyertai kita. Haleluya. Mari kita membaca 2 Tawarik pasal 9 ayat 1-12. Demikian firman Tuhan. Ketika Ratu Negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar dan dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal, datanglah ia ke Yerusalem hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Setelah ia sampai kepada Salomo, dipercakapkannya lah segala yang ada dalam hatinya dengan dia.
Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi Salomo tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika ratu negeri Seba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan yang di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran yang bisa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengah dari hikmatmu yang besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orangmu dan berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian, sehingga ia mendudukan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikan kepada raja 120 talenta emas dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah lagi ada rempah-rempah seperti yang diberikan ratu negeri Seba kepada Raja Salomo itu. Lagi pula hamba-hamba Huram dan hamba-hamba Salomo yang membawa emas dari Ofir, membawa juga kayu cendana dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengerjakan kayu cendana itu menjadi tangga-tangga untuk rumah Tuhan dan istana raja, dan juga menjadi kecapi dan gambus untuk para penyanyi. Hal seperti itu tidak pernah kelihatan sebelumnya di tanah Yehuda. Ayat 12 yang terakhir. Raja Salomo memberikan kepada ratu negeri Seba segala yang dikehendakinya, dan yang dimintanya melebihi yang dibawa ratu itu untuk raja. Lalu ratu itu berangkat pulang ke negerinya bersama-sama dengan pegawai-pegawainya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca. 2 Tawari pasal 9 ayat 1 sampai 12. Besok atas izin Tuhan kita lanjut berurutan dari ayat 13 sampai 31. Demikian puji Tuhan. Selanjutnya kita memasuki 2 Tawari pasal 10. Terus lakukan dengan setia. Hari demi hari, waktu demi waktu, minggu demi minggu. Nanti akhirnya puji Tuhan, sampailah di perjanjian lama kitab Maleakhi. Kalau perjanjian baru kita sudah sampai 2 Petrus, ya. Kalau 2 Petrus, selesai 2 Petrus, masuk dalam suratan Yohanes. Sudah selesai suratan Yohanes, kitab Yudas. Selesai kitab Yudas, masuk dalam kitab Wahyu. Terus berurutan. Puji Tuhan, itu anugerah Tuhan. Semua karena anugerah luar biasa. Saya mau sampaikan tentang hikmat. Karena bicara hikmat ini, itu semuanya ada datang dari Tuhan. Sebab di sini mereka kagum Ratu Seba. Kalau kita lihat di sini, mereka melihat hikmat Tuhan yang luar biasa. Coba kita lihat ya. Lihat yang kelima, ada kata hikmat, saudara. 2 Tawari pasal 9 ayat 5 dikatakan, dan ia berkata kepada raja, benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Hikmat. Jadi kita hidup ini perlu ada hikmat, saudara. Salomo bisa berhasil sampai dikagumi oleh Ratu Seba ini. Sampai datang dari jauh, saudara. Dia perlu tahu persis. Mau dengar berita-berita gosip itu yang saat ini dengar Ratu Seba. Hebat ini Raja Salomo. Maka dia menyaksikan sendiri hikmat Salomo. Di ayat yang ketiga, ketika Ratu Seba melihat hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, kagum-kagum, saudara. Ya, yang keempat, makanan di mejanya, cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan yang melayani dan berpakaian, juru-juru minumannya dan pakaian mereka, dan korban bakaran rumah Tuhan. Maka tercengang ratu itu. Karena apa? Di dalamnya ada hikmat Tuhan. Jadi artinya, tema firman Tuhan pagi ini bicara hikmat. Apa itu hikmat? Nah, kita kupas. Ternyata kalau hikmat dalam Alkitab, kita baca di dalam Amsal 5 pasal 9 ayat yang ke-10, hikmat adalah apa? Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Jadi hikmat itu artinya firman Tuhan hari ini mengajar hikmat. Ternyata rahasia ini firman Tuhan yang berkata hikmat. Hikmat adalah, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Amin. Mari melalui firman Tuhan pagi ini,
kita mendapatkan hikmat dari Tuhan, yaitu takutlah akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan permulaan segala hikmat. Dan ternyata apa itu takut akan Tuhan? Kalau kita buka dalam Amsal Sulaiman 14 ayat 26. Di dalam hikmat takut akan Tuhan. Saya mau baca ayat 26. Amsal Sulaiman 14 ayat 26 sebagai ayat terakhir. Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Ayat 27. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Amin. Setiap kita ingin bahagia, setiap kita pasti ingin tentram, setiap kita pasti ingin berhasil, setiap kita pasti ingin diberkati. Ternyata sumber segalanya ialah hikmat. Hikmat adalah takut akan Tuhan. Oleh itu mari melalui firman Tuhan pagi kita bersyukur kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan. Tiap pagi kita dengar. Kita kupas firman Tuhan. Pagi ini tanggal 2 Agustus. Bicara hikmat dari Tuhan. Yaitu takut akan Tuhan. Sehingga kalau takut akan Tuhan dikatakan di sini adalah sumber kehidupan. Sehingga orang itu lolos terhindar dari jerat maut. Sehingga hidup kita bahagia. Mari saya kasih ayat terakhir lagi. Orang takut akan Tuhan berarti taat, saudara. Di dalam ketaatan hidup kita, siapa yang tidak mau diberkati? Sampai anak cucu kita pasti ingin diberkati. Ternyata firman Tuhan berkata di dalam hikmat atau takut akan Tuhan. Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3. Haleluya. Berbahagialah orang takut akan Tuhan. Berarti ini hikmat. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Dan kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap bapak, ibu, saudara bersama saya mendapatkan hikmat datang dari Tuhan. Itu takut akan Tuhan. Sehingga kalau kita mendapat hikmat dari Tuhan, apa yang kita kerjakan, Yesus berkata adalah sumber kehidupan. Dibuat Tuhan berhasil dalam nama Yesus. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Apa yang kita kerjakan dibuat Tuhan ada kemenangan. Karena kita mendapatkan hikmat dari Tuhan. Dalam nama Yesus, setiap kita semua mendapatkan hikmat datang dari Tuhan. Amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Amin. Haleluya. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Amin. Haleluya. Di saat ku berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Nyata dalam kehidupan kita. Hikmat Tuhan bersama kita. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari perang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat beraktivitas dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Sehingga janji Tuhan, hikmat adalah takut akan Tuhan. Maka keluarga kita diberkati, anak cucu kita diberkati, dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.